Halo sahabat Kompas TV, berikut top 3 news pilihan Kompas TV hari ini. Sebelumnya, jangan lupa ya, subscribe dulu channel Kompas TV. Informasi pertama ini adalah terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo baru saja secara resmi mengalihfungsikan Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Nantinya, pasien-pasien dari rumah sakit lain yang memiliki gejala ringan dan pernah berkontak dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 ini bisa dirujuk ke Wisma Atlet. Hari ini Presiden Joko Widodo meninjau langsung rumah sakit darurat bersama dengan Menteri BUMN dan Kepala BNPB guna melihat kesiapan peralatan dan tenaga medis yang ada di dalamnya. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan pemerintah juga telah menyediakan 105.000 alat pelindung diri yang akan didistribusikan ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan stok obat yang telah terbukti meringankan gejala COVID-19 dan sudah dipakai oleh beberapa negara. Rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai, tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan. Artinya, rumah sakit yang ada, yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini. Informasi kedua ini adalah terkait dengan perkembangan jumlah kasus pasien terinfeksi positif COVID-19 di Indonesia, di mana hingga hari ini ada penambahan jumlah kasus baru yaitu 65 kasus. Jadi total hingga tanggal 23 Maret 2020, total jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia adalah 579. Pemerintah Indonesia mengumumkan bertambahnya jumlah pasien positif corona sejak kemarin hingga hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto, hingga saat ini terdapat 579 kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 65 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 49 orang dan 30 orang lainnya dinyatakan sembuh. Pengembangan update dari kasus yang kita dapatkan, yang kita catat, mulai tanggal 22 Maret pukul 12.00 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 12.00. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdistribusi di berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel. Sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579. Kemudian ada penambahan kasus yang sudah 2 kali follow up, spesimen 2 kali negatif dan kita nyatakan sembuh sebanyak 1 orang, sehingga total kasus sembuh adalah 30 orang. Kemudian ada 1 tambahan lagi kasus yang meninggal dari data yang kami rilis kemarin 48, sehingga total kasus meninggal adalah 49. Informasi ketiga ini masih terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia, di mana pemerintah Indonesia baru saja menyalurkan bantuan alat kesehatan ke rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Bantuan alat kesehatan ini merupakan hasil kerjasama dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Tiongkok. Pagi tadi bantuan logistik kesehatan dari pemerintah Tiongkok telah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Alat-alat kesehatan yang berjumlah 12 ton akan melalui tahap pemeriksaan terlebih dahulu di gudang TNI Halim Perdana Kusuma. Nantinya tim gugus tugas akan memilah alat kesehatan untuk didistribusikan ke rumah sakit yang menangani pasien virus corona. Menurut Menteri Prabowo Subianto, akan ada beberapa penerbangan selanjutnya untuk menjemput bantuan berupa alat kesehatan dari Tiongkok. Ini adalah bentuk kerjasama internasional terkait penanganan COVID-19. APD-nya. Dan ini akan terus, kita akan laksanakan ini terus-menerus. Dan saya sendiri sudah dapat istilahnya komunikasi dari Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok. Beliau menanyakan kebutuhan kita apa, saya sudah kirim daftar, nggak tahu berapa yang akan
penuhi. Tapi ya inilah bentuk kerjasama internasional ya antara banyak negara sahabat. Kita saling mendukung, kita saling membantu. Mereka punya pengalaman, mereka sudah hadapi yang dahsyat di awal, pengalaman itu mereka sudah atasi. Nah sekarang mereka membagi bantuan ke banyak negara. Ini salah satu bentuk tindakan, dan di hari-hari yang akan datang akan terus lebih banyak lagi kegiatan semacam ini. Mungkin pesawat-pesawat yang kita kirim akan pesawat yang lebih besar, tapi kita sangat serius menghadapi ini, dan insya Allah kita bisa atasi ini asal kita kompak, kita bersatu, kita tidak panik ya. Ini dihadapi seluruh dunia, dan ini kita harus sikapi dengan serius tapi tenang. Nah itu dia 3 berita terpopuler Kompas TV hari ini, di mana ketiganya adalah terkait dengan COVID-19. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya secara maksimal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sudah selayaknya juga kita ikut ambil peran dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, dan juga jaga jarak satu sama lain. Saya Mahrani, jangan lupa like, share, dan komen. Dadah!